94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali saya Arti Alfiard menyapa Anda di Pengarus Utama Gender ya. Hari ini Selasa 25 Oktober 2022. Dan baiklah, untuk kesempatan saat ini pendengar, kita akan coba membahas topik kita terkait perang kelompok yang melibatkan anak. Dan sudah hadir bersama dengan kita saat ini narasumber kita ada Ibu Imastin. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Imastin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini pendengar adalah Ketua Shelter Kelurahan Balak Parang, Kota Makassar. Ya, betul. Kelurahan Balak Parang, Kota Makassar ya, dan Kecamatan Rapocini ya. Inilah yang akan coba kita ketahui bersama sebenarnya agenda-agenda apa saja ini yang saat ini tengah dilaksanakan di Shelter Kelurahan Balak Parang, Kota Makassar, dan permasalahan apa sebenarnya yang tengah dihadapi di Shelter Kelurahan Balak Parang ini ya. Oke. Ibu Imastin, mungkin di awal kebersamaan kita dulu di Pengarus Utamaan Gender bisa diinformasikan terkait program kerja yang ada di Kelurahan Balak Parang, Kota Makassar. Silakan, Ibu. Terima kasih banyak. Kalau di Kelurahan Balak Parang itu kami punya program kerja untuk bagaimana caranya caranya kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa tertekan, bisa dikurangi. Dan yang di sana yang terjadi saat ini adalah maraknya perang kelompok yang melibatkan anak. Juga masih banyak anak-anak yang berkeliaran itu yang menghisap lem. Itu yang marak sekarang. Terlepas dari itu juga kami juga pernah menangani pelecehan sesama anak. Jadi anak melecehkan anak. Dan alhamdulillah yang kami tangani itu berkat dari ilmu dari Ibu Kadis DP3A yang luar biasa, yang sering memotivasi kami, memberikan kami semangat untuk selalu bekerja, dan alhamdulillah penyelesaiannya di RJ, di mediasi. Di mediasi ya. Dan yang sekarang terjadi itu masih perang kelompok yang melibatkan anak. Yang saat ini sedang dihadapi di Shelter Kelurahan Balak Parang ya. Masih sementara, jadi belum finish. Masih sementara kami tangani karena setiap malam itu kami mengadakan patroli bekerja sama dengan Binbas, Babinsa, RT RW. Jadi semua unsur yang ada di kelurahan kami turun bersama-sama patroli. Jadi boleh dikatakan ini Shelter Kelurahan Balak Parang, Kota Makassar ini bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya ya. Itu wajib. Itu wajib. Jadwalnya ini untuk patroli itu kami jadwalkan tiap malam. Tiap malam ya, Bu. Walaupun itu hanya berapa jam, tapi kita keliling dulu sisir lapangan. Setelah itu monitoring setiap misalnya RT RW, Binmas, Babinsa, itu kami melalui via telepon. Kisaran berapa jam berapa begitu untuk patrolinya itu supaya masyarakat juga mengetahui ya, khususnya di Kelurahan Balak Parang ini? Iya. Kami patroli jam-jam 10 sampai jam 11. Oke. Dan di situ terkadang banyak permasalahan yang dihadapi ya. Banyak. Tapi selama kami adakan patroli itu alhamdulillah sudah tidak banyak anak-anak yang nongkrong. Kecuali bapak-bapak kadang kita dapati main domi, tapi itu untuk menjaga keamanan saja. Oke. Nah, terkait topik kita perang kelompok yang melibatkan anak, sebenarnya seperti apa ini permasalahan yang terjadi terkait perang kelompok yang melibatkan anak ini, khususnya di Kelurahan Balak Parang? Iya, bukan sebenarnya melibatkan anak, tapi anak-anak itu terlibat dalam perang itu. Kami tanya motifnya seperti apa, kenapa bisa ada terjadi seperti itu perang kelompok. Nah, tidak lepas dari kurangnya perhatian orang tua. Juga mungkin anak-anak ini kurang tempat bermain, dan mereka
ingin menunjukkan jati dirinya seperti apa. Karena yang kami dekati dengan secara kita dekati baik-baik, anaknya diambil, kita tanya kenapa seperti ini, kau sebenarnya bisanya apa, misalnya dia bisa di musik, dia bisa di olahraga, tapi terbatas ekonominya untuk ikut seperti itu, misalnya mau ikut pelatihan tapi kan berbayar, jadi mereka tidak tersalur bakatnya. Ya. Nah, kalau berbicara seputar perang kelompok yang saat ini seperti yang diinformasikan oleh Ibu Imastin yang masih terus berproses begitu, bisa dijelaskan hingga saat ini proses penyelesaiannya seperti apa ini di shelter Kelurahan Balaparang ini, Ibu Imastin? Prosesnya untuk sementara mediasi. Lagi mediasi. Dan alhamdulillah pihak-pihak terkait turun semua bekerja sama memanggil kan yang terjadi sekarang Balaparang dengan Rapocini. Tetapi itu ada juga orang lain yang ikut. Tetapi itu kita panggil semua pihak di Rapocini, tokoh masyarakat di Balaparang, kita duduk bersama, kita mediasi, dan alhamdulillah sudah 3 malam tidak ada lagi. Ya, tapi tetap kami antisipasi, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Jadi kalau boleh dikatakan atau disimpulkan, keberadaan shelter di tiap kelurahan ini sebagai wadah menyelesaikan masalah dalam sebuah di kelurahan tersebut ya. Betul. Ibu Imastin. Tujuannya seperti itu. Jadi shelter di setiap kelurahan itu bukan hanya di Balaparang. Setiap kelurahan itu bagaimana caranya untuk setiap kasus yang ringan-ringan kita bisa selesaikan dengan cara mediasi. Tidak berlanjut lagi ke jalur hukum begitu ya. Karena misalnya ketika setiap ada ada kasus yang sedikit saja, kecil saja, kita langsung saja ke hukum kan, penuh penjara. Jadi harapannya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Harapannya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Artinya sosialisasi juga ini perlu ini kepada masyarakat ya. Betul. Seperti apa bentuk sosialisasi yang dihadirkan khususnya di shelter Kelurahan Balaparang ini, Ibu Imastin? Di Balaparang kan ada lorong wisata ya. Nah, lorong wisata itu kami pasang satu shelter, satu kelurahan, satu lorong untuk bagaimana caranya mereka yang memberikan informasi ke lorong tersebut. Tetapi bukan hanya di lorong itu, misalnya di lorong sebelah juga. Jadi setiap shelter yang kita pasang di situ ya sifatnya kepo juga. Lantas pendekatan yang dilakukan kepada anak-anak atau kepada masyarakat di sana dari pihak shelter Kelurahan Balaparang ini? Kebetulan kami di Balaparang itu ada forum anak. Jadi kami sering mengumpulkan anak-anak. Bagaimana caranya? Untuk saat ini kami hanya sosialisasi dulu terkait dengan kekerasan terhadap anak yang juga maraknya itu ngisap lem. Maraknya isap lem ya. Jadi sebenarnya permasalahan ini bukan hanya berfokus pada satu permasalahan saja, tetapi apapun yang didapatkan ini khususnya dalam suatu kelurahan ini harus diselesaikan dalam shelter tersebut ya. Nah, yang menarik juga tadi ini tadi sempat juga disinggung oleh Ibu Imastin kalau sebenarnya bukan cuma perang kelompok saja yang tengah dimediasi untuk penyelesaian permasalahan tersebut, tetapi tadi ada kasus KDRT, kemudian mengisap lem dan juga pelecehan sesama anak. Kita ke kasus KDRT dulu ini. Ini kan kalau KDRT melibatkan dalam sebuah rumah tangga. Jadi sejauh ini dari shelter Kelurahan Balaparang ini bagaimana proses penyelesaian kalau berbicara seputar KDRT ini, karena ini kan menyangkut dalam satu rumah nih ya. Betul. Ada suami, ada istri sebenarnya permasalahan yang harus selesai juga di dalam rumah begitu. Iya betul, itu memang sangat menarik dan rada-rada empong lah. Iya, karena kita misalnya si istri ini dipukul sama suaminya, datang melapor ke kami mediasi. Oke, kita mediasi dulu. Berapa hari kemudian terjadi lagi seperti itu. Jadi kami panggil, kita buatkan perjanjian. Kalau misalnya terjadi lagi seperti itu, barangkali kami bawa ke jalur hukum. Ya, oke, mereka tanda tangan. Karena si perempuan juga, si istri ini
misalnya kalau suaminya diambil, dibawa ke penjara misalnya, dibawa ke polisian, kasihan juga siapa yang carikan uang. Ya, serba salah juga. Tapi dari yang menarik dari yang dikatakan tadi oleh Ibu Imastin, kalau persoalan KDRT, rata-rata ini perempuan sudah mulai berani ya untuk melapor begitu ya. Iya. Sejauh ini itu yang didapatkan khususnya di Kelurahan Balaparang ini. Karena kami meyakinkan bahwa kami bisa melindungi. Jadi shelter itu harus bisa meyakinkan setiap warga bahwa shelter itu bisa melindungi perempuan. Jadi kan banyak yang tidak mau bercerita. Ya, betul. Dia menyembunyikan permasalahan dalam keluarganya karena mungkin kalau dia memberitahu orang lain, dia tidak merasa aman. Tetapi kami selalu meyakinkan bahwa kalau di shelter itu kita bisa melindungi dan insya Allah tetap aman. Jadi sejauh ini hanya korban yang melapor ya. Adapun masyarakat mungkin bisa tidak yang tetangga begitu yang melaporkan begitu. Itu juga di mediasi begitu. Ini yang menarik karena kadang memang tetangga yang melapor. Kadang juga tetangga. Jadi alhamdulillah karena kami sudah dikenal di kelurahan bahwa si shelter ini saya misalnya dan ada beberapa teman yang lain setiap biar bertengkar sedikit saja, nanti saya lapor ke Ibu Mastin. Begitu. Iya. Jadi ibarat kalau kita anak sekolah nih, anak-anak ini kadang takut untuk melakukan hal yang di luar batas karena takut dilapor dengan guru. Jadi dengan harapannya dengan keberadaan shelter warga ini khususnya di Balaparang, mungkin ini menjadi batasan juga untuk masyarakat tidak melakukan hal-hal yang boleh dikatakan akan berhadapan nanti dengan hukum ya. Ini keren ini Ibu Imastin. Jadi memang harapannya juga khusus untuk KDRT korban utamanya perempuan ini tidak perlu ragu lagi karena pasti akan dimediasi untuk diselesaikan di shelter ya khususnya di Kelurahan Balaparang ya. Nah tadi ini mengisap lem juga ini menarik. Di mana sebenarnya disasar ini Ibu Imastin? Ini kan rata-rata anak-anak kayaknya ya. Rata-rata anak-anak. Seperti apa ini permasalahan yang dihadapi? Anak-anak itu yang biasa kami dapatkan itu justru bukan anak-anak di kelurahan. Yang datang begitu. Jadi kami biasa temui ini anak, saya tidak pernah tahu anak dari mana. Di sudut-sudut lorong. Jadi kalau kami datang, misalnya saya datang, saya dekati, mereka lari, dia tinggalkan lemnya. Jadi anak-anak yang sekitar, siapa itu kita tidak tahu. Itu anak dari mana. Itu siang hari atau sore hingga malam hari? Justru siang lebih banyak. Justru siang ya. Pada saat hari sekolah. Pada saat hari sekolah mungkin yang bolos begitu ya? Justru tidak pakai baju sekolah. Jadi saya pikir berarti ini anak-anak tidak sekolah. Lantas proses penyelesaiannya seperti apa nih? Kebijakan yang diambil dari shelter Kelurahan Balaparang ini menyikapi hal tersebut? Kami sepakat setiap kita dapatkan anak-anak seperti itu kita panggil. Tetapi untuk saat ini belum ada yang didapat karena setiap dia lihat kita mereka lari. Setiap lihat tim dari shelter Kelurahan Balaparang langsung kabur begitu ya. Betul. Apalagi kami takutnya jangan sampai jadi contoh daripada anak-anak di Kelurahan Balaparang. Betul. Karena di sudut kalau malam kan kami patroli. Tapi kami juga sering temukan di sudut-sudut lorong itu ada plastik, ada kaleng. Jadi saya pikir selalu. Tapi kalau dipikir-pikir ya Ibu Imastin, dengan keberadaan anak-anak yang sebenarnya bukan yang berdomisili di kelurahan tersebut, ini kan bisa menjadi pemicu perang kelompok juga, perang antar anak juga, banyak permasalahan yang bisa terjadi. Lantas kebijakan apa yang akan diambil dari shelter Kelurahan Balaparang untuk paling tidak mencegah lah sehingga hal tersebut ini tidak terjadi begitu? Kembali ke orang tua masing-masing. Jadi kami selalu misalnya di majelis taklim, di PKK itu kami selalu sosialisasikan kepada ibu-ibu semua bahwa ini informasi jangan sampai di sini. Informasi ini kalau bisa menyeluruh ke setiap masyarakat bahwa ada programnya Pak Wali Kota Jagai Anak Tak. Jagai Anak Tak karena kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Jadi pendekatannya lebih pada saat ada acara-acara keagamaan, misalnya saja pengajian, khususnya mungkin langsung diinformasikan kepada ibu rumah tangga ya. Para ibu-ibu ini untuk menjaga anaknya. Sehingga mungkin ada durasi jam ketika sudah mulai tengah malam begitu tidak boleh keluar rumah lagi. Ada juga
bahkan ada satu lorong di Kelurahan Balaparang itu, lorong Longwis, yang sering diserang itu geng motor. Kan mereka sudah pasang pagar, jadi anak-anak tidak boleh lagi keluar. Kalau sudah, jadi mereka itu tutup pagar, kunci pagar jam 9 lewat sudah dikunci pagar, jadi anak-anak tidak bisa lagi keluar. Jadi mungkin itu salah satu solusi begitu ya. Jagai anak. Jagai anak. Ini penting, ini yang diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya para orang tua ya. Tadi disampaikan oleh Ibu Imastin kalau para orang tua betul-betul menjaga anaknya, maka harapannya tidak terjadi lagi nih permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya, apalagi melibatkan anak. Nah, tadi juga ada kasus yang sudah diinformasikan sebelum kita masuk ke topik kita ya, terkait pelecehan sesama anak. Apakah ini sudah selesai atau berlanjut ke ranah hukum atau seperti apa? Sudah selesai. Seperti apa ini kasusnya ketika itu permasalahannya? Prosesnya panjang. Sampai berbulan-bulan ya Ibu Mastin? Iya, betul. Sampai kita juga bawa di rumah aman karena di shelter warga itu di UPTD itu dari DP3A ada namanya rumah aman. Ini Ibu Kadis ini luar biasa sekali karena hal-hal yang kita tidak tidak pikirkan, beliau sudah pikirkan bahwa akan ada seperti ini. Jadi ketika ada yang bermasalah kita bawa ke rumah aman. Prosesnya pada saat itu kita dapat ini laporan dari tetangga. Oh, tetangga yang melapor ya? Yang melapor. Jadi orang tua ini anak tidak tahu bahwa anaknya dilecehkan. Nah, tetangga yang melihat, dia lapor ke saya. Dia bilang bagaimana seperti itu tidak boleh dibiarkan, jadi harus dipanggil. Jadi saya panggil orang tuanya yang korban. Orang tuanya sudah mengamuk-ngamuk, tidak mau terima, harus dia bertetangga, hanya beda lorong kecil, hanya 2 meter. Itu usianya berapa ketika itu, Ibu Imastin, kalau boleh tahu? Usianya 6 tahun lebih, hampir sudah tamat PAUD, masuk SD. Yang pelaku itu kelas 6 SD. Sesama anak benar, dan di bawah umur ini malahannya. Betul. Tetapi pada saat kami mediasi, kami tanya-tanya ini anak, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa kau lakukan seperti ini? Ujung-ujungnya melihat di HP. Pengawasan orang tua kembali artinya ke pengawasan ini, orang tua. Jadi anak-anak pegang HP itu tidak boleh dibiarkan sendiri, tetap didampingi. Jadi walaupun dalam rumah sekalipun anak-anak tidak boleh dibiarkan sendiri. Jadi selalu kita dampingi. Jadi intinya kembali ke pengawasan orang tua. Ini yang penting diketahui oleh masyarakat ya, karena memang di era kecanggihan teknologi saat ini apapun bisa diakses ya, Ibu Imastin, dan kalau boleh dikategorikan umurnya masih sangat belia begitu, tetapi dengan tanpa pengawasan orang tua ini bisa juga dikatakan menjadi bencana ini ya. Karena ini terjadi pada saat pandemi, anak-anak belajar online, pakai HP semua. Betul. Jadi mungkin kita pikirnya ini anak-anak belajar, tapi dia melihat sesuatu yang belum bisa mereka lihat. Ini yang penting yang harus diinformasikan kepada seluruh masyarakat. Sesibuk apapun orang tua, kembali lagi jagai anak tak ya. Ini itu intinya. Sebentar kita masih akan perbincangan ini Ibu Imastin ya, karena memang sangat-sangat menginspirasi dan sangat perlu diketahui oleh masyarakat tentang keberadaan shelter warga ini. Harapannya bisa menjadi salah satu wadah yang bisa memediasi setiap permasalahan hingga tidak sampai lah ke jalur hukum, apalagi kalau harus melibatkan anak ya. Ini permasalahan anak. Kita perbincangan sesaat lagi, tetap bersama kami pendengar di Program 1 Radio Republik Indonesia Makassar di kebersamaan kita di Pengarus Utama Gender untuk edisi hari ini Selasa 25 Oktober 2022. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Semua
94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Dan baiklah pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita kembali di pengarus utamaan gender ya. Dan kita masih membahas seputar permasalahan-permasalahan yang terjadi khususnya di Kelurahan Balakparang, Kota Makassar. Dan kita masih bersama dengan Ketua Shelter Kelurahan Balakparang, Kota Makassar, ada Ibu Imastin. Masih semangat Ibu ya, menginspirasi ya. Karena memang berbicara tentang permasalahan inilah kenyataan yang sering terjadi di masyarakat kita, seperti itu. Nah, banyak yang kepo. Tadi kan Ibu Imastin selalu mengatakan banyak yang kepo begitu terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Namun sebelum kita lanjut, kayaknya ada juga yang ingin bertanya langsung ini dengan kita ya. Untuk Anda pendengar silakan 082133339440 kami buka untuk Anda. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Iya, dari siapa di mana ini? Dari siapa di mana ini, Pak? Kak Harudin Beta di Kabupaten Jeneponto. Oke, Pak Harudin Beta di Kabupaten Jeneponto. Silakan Pak Harudin Beta. Ya, Assalamualaikum Ibu narasumber. Waalaikumsalam. Abad milenial sekarang Iya. banyak sekali masalah yang mau menarik perhatian. Antara peran kelompok seperti yang terjadi di Balakparang. Kemudian kejahatan seks, lalu kemudian memandang yang bersiul, termasuk balita gagal ginjal. Kalau saya Bu, halo. Iya, silakan Pak Harudin Beta. Kalau saya pesimis yang seperti ini. Pesimis seperti apa, Pak? Karena ini satu hal berbodoh. Kenapa seks pada masyarakat tidak perubahan. Demikian, selamat siang. Selamat siang. Agak kurang jelas sebenarnya ya, mungkin jaringan di Kabupaten Jeneponto, tapi lebih ke pesimis tadi ini seputar permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tadi, perang kelompok lah, bersiul lah, sampai pengawasan obat ini. Karena banyak anak-anak yang seperti informasi yang beredar saat ini ya, akhirnya mengalami gagal ginjal akut. Nah tadi ini seputar bersiul ya, tapi kayaknya ini bisa kita satukan nanti dengan solusi-solusi ya, ataupun juga pengawasan yang dihadirkan khususnya dari Shelter Kelurahan Balakparang. Yang lain juga boleh bergabung bersama dengan kami ya pendengar di line telepon 082133339440 atau di nomor yang sama. Anda juga bisa bertanya langsung terkait sosialisasi atau seperti apa sebenarnya mekanisme tahapan penyelesaian suatu permasalahan di suatu kelurahan dari shelter yang ada di tiap kelurahan yang ada di Kota Makassar ya. Nah, kita kembali tadi ini Ibu Imastin seputar kasus ini pelecehan sesama anak ya, yang tadi Ibu Imastin informasikan ini sebenarnya sudah lama sekali penyelesaiannya. Nah, apakah di dalam proses penyelesaian ini juga akhirnya ada masalah yang ditimbulkan seperti itu? Iya, ada masalah karena ketika si pelaku kita amankan di rumah aman. Kenapa diamankan di rumah aman? Karena orang tua daripada korban kan bertetangga, jadi dia tidak mau bertemu. Jangankan bertemu, dilihat saja. Biasa kan ini pelaku dia ngintip jendela keluar. Ya kan kita sudah kasih tahu bahwa jangan keluar rumah karena jangan sampai timbul permasalahan baru. Ya, karena orang tua korban katanya tidak mau sekali dia lihat, jengkel sekali ya, namanya juga sakit hati orang mungkin tua, ya. Kecewa. Jadi kami berinisiatif untuk membawa ke rumah aman bekerjasama dengan UPTD di Dinas DP3A. Makanya ini anak kita bawa ke rumah aman. Tetapi yang itu tadi masalah di atas masalah, ini namanya rumah aman, tapi hampir jadi korban kembali si pelaku ini. Dia bercerita bahwa dia satu kamar dengan, karena sesama pelaku di dalam, otomatis
ya namanya juga pelaku dan masih sementara Bina dibina, diamankan, ya mungkin akan melakukan lagi. Jadi ini anak kabur dari rumah aman. Dia lompat jendela bersama temannya, ada temannya perempuan yang ajak dia kabur. Akhirnya ada satu malam hilang, baru dia sampai di rumahnya. Nah, lantas kalau dipikirkan seperti itu, proses pengawasan dalam setiap permasalahan ini seperti apa ini yang dilakukan, khususnya dari shelter Kelurahan Balaparang? Kami dari shelter Balaparang mendampingi dan tidak boleh melepas. Jadi kan berapa bulan itu selalu kami dampingi, mediasi selalu, bekerja sama dengan Binmas, Babinsa, pihak kelurahan juga, RT RW kami melibatkan supaya bagaimana caranya si korban dengan pelaku sama-sama keluarga bisa menerima. Karena alhamdulillah juga korban tidak sampai terjadi hal yang merugikan dirinya ya juga. Nah, lantas yang ingin kita ketahui bersama juga ini, bahwa ternyata dalam setiap permasalahan ini, khususnya dalam permasalahan yang baru saja kita bahas, pelecehan sesama anak ini, ada sanksi sosial di dalamnya ya, dan itu kadang dihadapi ya. Betul. Karena si orang tua daripada pelaku berapa lama tidak keluar rumah. Jadi dia juga, dan bukan hanya dia, tetangga-tetangganya, keluarga-keluarganya juga yang ada di sekitar situ juga merasa dijauhi mungkin, atau akhirnya ada batasan begitu. Kalau kami pribadi dan yang lain tidak boleh ada seperti itu. Saya bersosialisasi di tetangga sekitar bahwa yang begini ini hal yang tidak diinginkan. Jadi kita tidak boleh berperilaku seperti itu untuk menghakimi, artinya bukan secara fisik, tetapi secara sosialnya itu tidak boleh kita jauhi, kita harusnya kasih dukungan. Tetapi dari pihak keluarga daripada pelaku itu yang merasa sendiri, tidak enak untuk keluar rumah lah atau bagaimana. Jadi ada berapa lama seperti itu. Tetapi kami dekati bahwa yang begini nih kita kan tidak ada yang mau. Jadi intinya bagaimana caranya kalian untuk menjaga ini anak supaya tidak terulang lagi seperti ini. Jadi kalau boleh dikatakan ini Ibu Imastin, keberadaan shelter warga ini akhirnya anak ini tidak sampai harus berhadapan dengan hukum begitu, tidak sampai dilaporkan gitu ya. Nah, ini kan hanya satu permasalahan, dan saya yakin di setiap kelurahan ini punya banyak sekali permasalahan. Lantas bagaimana ini Anda sebagai ketua shelter menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di setiap kelurahan yang butuh harus segera ditangani, butuh harus segera penyelesaian, dan pastinya dalam sehari itu mungkin ada begitu banyak laporan ini, Ibu Imastin. Jadi begini, kami berbagi. Kalau di kelurahan kan bukan hanya saya sendiri, banyak juga teman-teman yang lain. Kebetulan saya ketuanya. Jadi kita berbagi ketika ada permasalahan dan bisa dimediasi, kita mediasi di tempat, selesaikan secara kekeluargaan. Kalaupun tetapi tetap ada laporan, kami tetap buat laporan. Nah ini pelaporan kami ini per 3 bulan kita buatkan draft. Jadi itu yang kami laporkan ke DP3A, bahwa inilah permasalahan yang ada di kelurahan kami. Jadi tidak perlu, jadi permasalahan yang ada di kelurahan, kalau misalnya kami tidak bisa selesaikan, ya barulah kami bawa ke Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kalau memang berat harus diselesaikan dengan psikolog, harus dimediasi dengan orang-orang yang di atas. Misalnya kalau perkelahian harus
tangani dengan pihak kepolisian, karena kalau berkelahi kami shelter warga yang hadapi, ya mungkin kita juga ikut jadi korban. Betul. Iya. Nah, tadi Ibu Imasin sempat menyinggung seputar psikolog dari setiap permasalahan anak. Apakah ada permasalahan yang sampai harus melibatkan psikolog ini untuk kembali membuat korban ataupun juga pelaku ini ceria kembali begitu? Iya, tetapi kalau untuk Balaparang sendiri belum sampai ke sana ya. Iya, tapi mungkin dari teman-teman shelter yang lain bukan bahkan lebih daripada itu. Kalau untuk di setiap kelurahan di kelurahan yang lain, tapi alhamdulillah untuk di Balaparang belum. Kami belum sampai ke sana. Semangat ini Ibu Imastin ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan topik kita seputar perang kelompok yang melibatkan anak, di mana anak terlibat dalam perang kelompok tersebut, dan tadi Ibu Imastin mengatakan saat ini masih terus dimediasi, masih terus diselesaikan seperti itu sehingga tidak sampai ke ranah hukum. Tadi juga Ibu Imastin menjelaskan bahwa perlu adanya pemberdayaan terhadap anak. Betul. Anak harus memiliki ruang, ada bakatnya tetapi tadi tidak ada modalnya. Bagaimana ini Anda menanggapinya, Ibu? Iya, kami kan seperti saya katakan tadi bahwa kami ada forum anak. Forum anak, iya, oke. Tapi untuk sementara karena kan belum lama terbentuk, jadi kami upayakan setiap musrembang kelurahan forum anak diikutkan, karena disitulah mereka meminta untuk dibuatkan ruang bagi anak-anak. Difasilitasi lah begitu ya. Iya, jadi kalaupun memang hanya masyarakat yang membuat, kalau bukan pemerintah itu mereka tidak puas. Jadi harusnya pemerintah melihat bahwa kami juga bisa. Kalau pemerintah yang menyediakan tempat, mereka bangga. Kali seperti itu. Nah, terkait forum anak ini menarik, ini yang perlu diketahui juga masyarakat, orang tua, bahkan anak-anak yang ada di setiap kelurahan. Sebenarnya agenda-agenda apa saja nanti yang diharapkan ada di dalam forum anak ini sehingga paling tidak meminimalisasi angka kejahatan yang melibatkan anak, angka-angka perang kelompok, pelecehan dan sebagaimana permasalahan lainnya yang melibatkan anak ini. Kalau di forum anak kami di Balaparang itu kami utamakan pernikahan di bawah umur. Seperti apa itu, Ibu? Karena sosialisasi untuk pernikahan di bawah umur. Iya, karena sekarang kan banyak yang menikah belum cukup umur. Ya, mungkin dikarenakan karena sesuatu akhirnya mereka dinikahkan dengan walaupun umurnya belum cukup, tetapi mau tidak mau harus menikah. Nah, peran forum anak di sini, bagaimana caranya mereka berbicara sesama anak, menyampaikan sesama anak bahwa kita itu sebagai anak harusnya seperti ini, tidak boleh seperti ini. Kan bagusnya kalau sesama anak yang saling bercerita, saling menyampaikan. Jadi mungkin kalau kami orang tua yang menyampaikan bahwa tidak boleh melakukan hal-hal yang ini, ya mungkin saja kita takut, tapi di luar kita melakukan. Tapi kalau sesama anak yang menyampaikan, mungkin ada bahasa-bahasa tersendirinya mereka untuk bisa tidak melakukan sesuatu. Nah, selain sosialisasi untuk pernikahan di bawah umur ini, agenda yang diharapkan juga terhadap anak ini di forum anak ini seperti apa lagi? Banyak sekali, banyak kegiatan. Seperti misalnya ketika ada perayaan 17 Agustus, mereka terlibat. Jadi panitia. Jadi ya salah satunya ada ruang mereka untuk menyalurkan bakatnya. Misalnya pesta malam, dia ada keseniannya. Misalnya pesta acara siangnya ada olahraganya. Jadi salah satu kami upayakan untuk mereka selalu terlibat. Manfaat-manfaat yang positif begitu ya. Mungkin yang suka kesenian di situ dibina. Kemudian jadi MC mungkin di situ juga dibina olahraga ya. Jadi hal-hal yang positif yang ada dalam forum anak tersebut. Nah, lantas ada pelatihan-pelatihan tidak yang akan dilaksanakan ini khususnya di shelter Kelurahan Balaparang, paling tidak seperti yang dikatakan oleh Ibu Imastin tadi, ini diharapkan permasalahan perang kelompok yang melibatkan anak ini tidak terjadi lagi begitu. Kemarin forum anak kami diundang di
Hotel Karbosi. Itu diikutkan di festival anak. Kebetulan ada Ibu Wali di sana sebagai Bunda PAUD. Beliau yang memberikan materi. Alhamdulillah kami mengirim 8 forum anak, 8 orang untuk diikutkan di kegiatan itu. Dan alhamdulillah kedepannya nanti 8 orang anak ini yang akan memberikan informasi kepada teman-temannya. Iya, itu. 8 anak ya? Iya, yang kami kirim kemarin untuk ikut festival. Akan menginformasikan kepada anak-anak khususnya yang ada di Kelurahan Balaparang ya. Jadi ketika kami akan berencana membuat pertemuan dulu dengan mungkin Ketua LPM, Pak Lurah, bagaimana kita bisa dimediasi untuk sosialisasi. Karena kami sudah punya anak, forum anak. Kita undang anak dan kita undang orang tuanya. Jadi ini harus sama-sama diundang supaya orang tua dan anak satu pemahaman. Jadi ada kegiatan parenting atau edukasi ya, Insya Allah, Ibu. Itu akan kami lakukan. Nah, masih membahas ini perang kelompok yang melibatkan anak yang saat ini tengah dimediasi, diselesaikan ya di Kelurahan Balaparang. Langkah antisipasi apa dari shelter Kelurahan Balaparang sehingga permasalahan perang kelompok ini yang melibatkan anak ini stop sampai di sini dan tidak ada terjadi lagi perang kelompok di Kelurahan Balaparang ini? Oke, yang kami lakukan sekarang kami duduk bersama dengan tokoh masyarakat, dengan ketua RT RW, difasilitasi oleh Binmas, Babinsa dan Pak Lurah, duduk bersama dengan pihak di kecamatan Kelurahan Rapocini. Kami sepakat untuk masing-masing jaga anaknya. Jaga anak tak. Kembali lagi jagai anak tak ya masyarakat ya. Baik, kita kembali sesaat lagi di sesi berikutnya Ibu Imastin yang pastinya ini pendengar saya yakin Anda semua yang tengah mendengarkan siaran kami saat ini sangat menginspirasi. Perlu ada keberanian pastinya juga untuk melaporkan setiap permasalahan yang ada dan harapannya juga dengan keberadaan shelter warga di tiap kelurahan ini bisa menjadi wadah sehingga anak-anak yang bahkan terlibat dalam permasalahan-permasalahan yang seharusnya berhadapan dengan hukum ini tidak sampai berhadapan dengan hukum. Kami kembali sesaat lagi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Batinku tersenyum mesra kepadamu. Di pantai temui ombak, surya merah tenggelam. Duhai pesona mewarna jiwa kepadamu. Kepadamu. Tanahku, alam persada di mana tangisan pertama membelah, keheningan jadi bahagia. Ku terlahir untuk bermakna. Ragam budaya, santun hati insana, ramah selalu dijunjung tinggi citra hati. Bela bangsa. Tangisan
94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pengarus Utamaan Gender hari Selasa 25 Oktober 2022 bersama saya Arti Alfiart ya. Dan masih bersama dengan kami Ibu narasumber Imastin selaku Ketua Shelter Balak Parang Kota Makassar. Ibu Imastin. Siap. Nah, di sesi terakhir ini kita berbincang tadi, ini yang menarik ini karena memang pekerjaan di shelter ini merupakan panggilan dari hati. Siap diganggu 1 kali 24 jam untuk memediasi, menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, lantas ketika masyarakat ingin melaporkan, adakah kontak personnya atau mereka langsung mencari dan datang langsung begitu ke shelter, khususnya di shelter Kelurahan Balak Parang, Ibu Imastin? Ada yang datang langsung, ada yang menelpon juga, ada yang dibawa sama tetangganya. Ya, dan selalu terbuka ya. Iya, jadi tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Iya, betul. Nah, agenda ke depan, kegiatan ke depan yang akan segera dilakukan oleh shelter Kelurahan Balak Parang Kota Makassar ini seperti apa, Ibu? Kalau di Balak Parang sendiri, insya Allah kami akan agendakan membuat sosialisasi, jadi kami akan mengundang ibu-ibu perwakilan dari setiap Longwis, anak-anak juga perwakilan setiap Longwis, dan jadi pemateri itu anak forum, forum anak kelurahan, dan mungkin juga kami akan mengundang forum anak Kota Makassar. Jadi bagaimana caranya mengedukasi setiap ibu dan anak untuk selalu komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik, ini penting ya? Penting. Penting disosialisasikan, penting diedukasi. Ketika anak-anak sudah tidak mau berkomunikasi dengan orang tuanya, disitulah mungkin mereka akan lebih suka berkomunikasi dengan temannya, curhat dengan temannya. Jadi kita harapkan anak-anak selalu menjaga komunikasi dengan orang tuanya. Baik, jadi kalau boleh dikatakan ini tadi juga yang disampaikan oleh Ibu Imastin seputar forum anak, banyak kegiatan-kegiatan pelibatan di forum anak. Forum anak ini di bawah atau merupakan bagian dari shelter tiap kelurahan ya. Baiklah, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan oleh Ibu Imastin selaku Ketua Shelter Kelurahan Balak Parang Makassar. Setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelurahan, apalagi saat ini masih memediasi perang kelompok yang bahkan melibatkan anak. Ibu Imastin, silakan. Betul. Harapan kami terkhusus di Kelurahan Balak Parang, mudah-mudahan tidak ada lagi terjadi perang-perang kelompok, tidak ada lagi anak-anak yang hisap lem, tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak. Jadi mudah-mudahan ke depannya program Pak Wali Kota Jaga Ya Anak Tak itu bisa terlaksana dengan baik. Dan kami selalu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kadis DP 3A dan jajarannya yang luar biasa membentuk shelter warga. Alhamdulillah shelter warga terbentuk. Seandainya tidak ada shelter warga, kami juga tidak tahu, misalnya kalau kami mendapatkan kasus di lapangan, kami tidak tahu mau kemana. Yang dulunya kami tahunya hanya ke kepolisian, tapi ternyata DP 3A memberikan ruang melalui shelter warga. Ketika ada permasalahan untuk anak dan perempuan, kami pisahkan ke Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang bisa saya garis bawahi dari perbincangan kita saat ini, shelter warga merupakan salah satu wadah ini di mana setiap permasalahan dikumpul di situ. Dan diharapkan bisa dimediasi dan diselesaikan di shelter tersebut tanpa harus akhirnya ke jalur hukum. Dan yang paling penting tadi membangun komunikasi antara anak dan juga orang tua. Ini sangat penting. Kemudian pengawasan terhadap anak ya. Intinya jagai anak tak ya. Terima kasih. Kalau begitu Ibu Imastin selaku Ketua Shelter Kelurahan Balak Parang Kota Makassar sudah bersama kami, dan harapannya setiap permasalahan yang ada di Kelurahan Balak Parang bisa segera diselesaikan. Tidak ada lagi permasalahan yang bahkan melibatkan anak, baik itu pelecehan, kemudian juga
perang kelompok dan sebagainya, kasus-kasus KDRT begitu yang terjadi. Semangat ya. Insyaallah, selalu semangat. Selalu semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah mendengar Prosatu RRI Makassar, saya Arti Alfiard menutup kebersamaan kita di Pengarus Utamaan Gender hari ini Selasa 25 Oktober 2022. Sekali lagi pengawasan itu penting, jagai anata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 944 FM